Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku, pagi tadi saya mengikuti upacara bendera di tempat saya bekerja di kampus ya. Ketika upacara bendera, lalu kemudian sangsaka merah putih dinaikkan gitu ya. Lalu dengan lagu Indonesia Raya, rasanya itu merinding gitu ya. Rasanya ada rasa haru, apalagi kornya, paduan suaranya cukup bagus tadi itu. Sehingga membawa suasana yang begitu dalam. Ya, termasuk juga tadi pagi di katedral juga lagu Indonesia Raya ya. Berarti hari ini 4 kali saya dengar lagu Indonesia Raya ya. Pertama di kampus, lalu kedua di katedral, ketiga tadi di Helena, yang keempat tadi ini ya. Dan semuanya bagus ya. Suasana benar-benar mendukung suasananya, dan dengan kor yang luar biasa, yang bagus, sehingga membuat suasana itu semakin sakral gitu ya. Lalu kemudian saya mengingat kembali beberapa saat yang lalu viral di media sosial ya, tentang adanya bendera One Piece ya. Tahu bendera One Piece ya? Nah, mungkin ada yang belum tahu ya, itu benderanya warna hitam, ada gambar tengkoraknya dengan disilang begini ya. Konon katanya bendera One Piece itu yang disandingkan dengan bendera merah putih gitu ya. Jadi di bawahnya bendera merah putih begitu itu sebagai lambang keprihatinan kepada para pejabat kita, pada pemerintahan kita yang carut marut seperti ini, sehingga dirasa Indonesia belum merdeka. Begitu pula beberapa saat yang lalu juga viral di media sosial, ada seorang pemuda ya, nggak pemuda lagi sebenarnya, sudah usia juga kelihatannya ya. Dia menyanyikan lagu Indonesia Raya tapi diplesetkan ya, jadi dengan lirik-lirik yang diganti sendiri. Namun sebenarnya juga katanya juga ungkapan keprihatinan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada para pejabat negara, katanya begitu. Dan yang menarik adalah jawaban dari pemerintah, beberapa menteri, juga pada beberapa kepala daerah ketika ada bendera One Piece dan juga lagu Indonesia Raya yang diplesetkan itu. Mereka mengatakan, oh enggak masalah itu, enggak masalah, enggak apa-apa. Saya cukup heran dengan pernyataan seperti itu.
Bagaimana mungkin seorang pejabat negara dengan mudahnya, dengan entengnya mengatakan demikian? Bendera merah putih bisa berkibar di tanah air Indonesia bukan karena pemberian Belanda, bukan karena pemberian Jepang, bukan karena ya semata-mata sulapan ajaib tiba-tiba merdeka, tidak. Bendera merah putih bisa berkibar di tanah air Indonesia karena perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita, para pendahulu-pendahulu kita. Mereka berjuang dengan tidak dibayar, apalagi sesuai UMK atau UMR, tidak. Mereka berjuang dengan darah dan keringat. Mereka berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan ketika lagu ini dikumandangkan dan bendera itu dinaikkan untuk pertama kalinya, dikibarkan untuk pertama kalinya, 17 Agustus 1945, semua dengan langkah tegap menyanyikan lagu itu dengan hikmat dan menaikkan, mengibarkan bendera itu dengan bangga. Indonesia sudah merdeka. Lalu juga kalau kita ingat 10 November 1945, arek-arek Surabaya ya juga dengan gigih berjuang ketika bendera Belanda berkibar di atas Hotel Yamato atau Hotel Tunjungan atau Hotel Majapahit saat ini. Mereka dengan gigih merobek bendera Belanda itu dan menggantinya dengan bendera Sang Merah Putih. Lalu bagaimana ketika kita sekarang dengan entengnya mengatakan, oh enggak masalah ada bendera One Piece berada di sanding bendera merah putih. Bukankah artinya kita menghina identitas diri kita sendiri? Menghina kebanggaan diri kita sendiri? Apakah kita udah nggak bangga dengan bendera merah putih yang berkibar? Mungkin saja ya pemerintah kita saat ini carut marut seperti tadi dalam bacaan pertama ya. Pemerintah yang lalim itu bisa merugikan dirinya sendiri. Nah, mungkin saja ya kita prihatin. Namun jangan sampai kita kemudian mengorbankan identitas diri kita. Lupa bahwa bendera merah putih berkibar karena jasa para pejuang. Lagu Indonesia Raya pun juga demikian. W.R. Supratman, dia tidak menuntut royalti seperti sekarang ini ya. Oh, sekarang royalti, apa royalti. Sakjane W.R. Supratman biasa aja menuntut royalti ya. Kalau dia masih hidup gitu, atau mungkin dia di surga sana dia, cek enak ya royalti saiki. Aku yang jaluk nek ngono, bisa-bisa gitu ya. Kalau dia masih hidup seperti itu bisa-bisa. Sa Indonesia loh yang nyanyikan Indonesia Raya ya. Nah itu sa Indonesia loh, bayangin aja. Namun W.R. Supratman menciptakan lagu ini dengan kebanggaan, dengan cinta pada tanah air Indonesia. Kenapa kemudian kita dengan enaknya memelesetkan lagu ini? Saudara kita kasih dalam Tuhan, maka mari kita merefleksikan 80 tahun kemerdekaan ini. Apakah kita juga sudah sungguh-sungguh bangga dengan Indonesia? Bangga dengan tanah air kita? Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa kita. Ataukah ya kita hanya sekedar kewajiban merayakan 17 Agustus saja setiap tahun tanpa ada kebanggaan sedikit pun. Mari kita merefleksikan ini. Ketika kita sungguh-sungguh bangga dengan apa yang saat ini kita alami, yaitu dengan 80 tahun kemerdekaan RI, maka seperti juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh bangga dengan identitas diri kita. Kalau kita bisa bangga dengan apa yang kelihatan, maka kita pun juga akan bangga dengan apa yang tidak kelihatan, yakni iman kita. Kita bisa mensyukuri rahmat kasih Allah yang diberikan kepada kita berupa tanah air Indonesia yang begitu luar biasa. Dengan sumber daya alam yang begitu kaya, dengan sumber daya manusia yang juga begitu besar, dengan pulau-pulau yang beraneka ragam, dengan bineka tunggal ikannya, maka mari kita sungguh-sungguh merajut persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sehingga dengan itu, kita pun juga dapat menciptakan damai, sukacita, dan yang terpenting, kita pun tetap akan bangga dimanapun kita berada.
Meskipun mungkin kita kelak keluar negeri untuk studi, untuk bekerja, kita tetap bangga sebagai orang Indonesia. Maka dari itu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat Allah agar di tengah-tengah peringatan perayaan kemerdekaan ini sungguh-sungguh kembali kita merefleksikan kebanggaan diri kita, kecintaan diri kita, sehingga dengan itu kita semakin hari semakin dapat memberikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa kita, untuk negara kita, dan kita dapat semakin memuliakan Allah dengan hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.